Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Subang, Bapak Supendi SPD MPD yang telah berkenan hadir. Juga terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 4 Subang juga yang telah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Nah, adapun kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana saya tergabung ke dalam calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Subang pada tahun 2023. Baik, Ibu Bapak, kali ini mari kita langsung untuk mendengarkan paparan sekaligus pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah kita. Dipersilahkan. Terima kasih Ibu Andri. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Ibu Bapak Guru yang sudah hadir di sini. Dan hari ini kita akan mendapatkan informasi serta ilmu pengetahuan terkait budaya positif dari Ibu Andri Nopi Lestari. Nah, kebetulan Ibu Andri Nopi Lestari ini adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Subang tahun 2023. Nah, adanya program guru penggerak ini sangat saya dukung sehingga kegiatan yang Ibu Andri lakukan bersama teman-teman guru, calon guru penggerak lainnya di sini, ada Pak Usman, Ibu Ine, akan selalu saya dukung. Saya di sini beserta jajaran manajemen akan selalu memberikan support system. Hal tersebut kita lakukan karena program ini akan sangat memberikan peran positif pada perbaikan pendidikan di sekolah kita SMA Negeri 4 Subang dan umumnya di negeri kita di Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya akan ada calon guru penggerak lain dari sekolah kita dan akan mendapat membawa sekolah kita ke arah yang lebih positif. Mungkin itu dari saya sebagai sambutan sekaligus pembukaan. Saat ini mari kita gali seluruh informasi yang akan diberikan oleh Ibu Andri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan sekaligus pembukaan yang telah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Supendi SPD MPD. Semoga apa yang telah diungkapkan beliau, apa yang dicita-citakan dan yang menjadi harapan beliau, khususnya juga kami selaku calon guru penggerak dapat terwujud. Sejatinya memang calon guru penggerak ini diharapkan kelak akan menjadi motor yang bisa menggerakkan komunitas guru di sekolah masing-masing, sehingga nanti diharapkan ketika guru-guru tersebut sudah mulai bergerak ke arah yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan di negara kita, maka harapannya kualitas pendidikan juga akan terus meningkat dalam segala hal yang kemudian akan membawa kualitas dari kehidupan dan kesejahteraan di masyarakat Indonesia ini akan terwujud dengan sangat baik dan sesuai dengan harapan. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini saya akan langsung mendiseminasikan terkait budaya positif. Budaya positif ini kelak diharapkan ada di tiap kelas-kelas, di ruang-ruang kelas yang kemudian akan berubah menjadi budaya positif sekolah. Nah, bagaimana cara kita agar budaya positif ini bisa dijalankan? Itu terdapat 5 kunci ya. Nah, yang pertama adalah disiplin positif melalui nilai kebajikan universal. Yang kedua, melalui motivasi. Yang ketiga, melalui kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, melalui keyakinan kelas berdasarkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian yang terakhir adalah melalui segitiga restitusi dari 5 posisi kontrol ya. Nah, mari kita masuk pada kunci yang pertama, yaitu disiplin positif. Apa definisi dari disiplin positif? Mangga. Aturan. Oke, aturan ya. Ada lagi?
Definisi dari disiplin positif? Oke, aturan yang memaksa. Oke, ada lagi? Apa itu disiplin positif? Ya, yang kita tahu kan disiplin positif itu adalah aturan ya. Segala sesuatu yang memaksa, yang berasal dari kehendak beberapa orang yang sudah terkoordinasi dengan baik sesuai dengan tujuan gitu ya. Paksaan katanya. Oke. Nah, teman-teman, tadi Bu Rispa dan Pak Usman sudah mengatakan bahwa disiplin itu adalah aturan, paksaan, dan perintah gitu ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke dalam arti makna disiplin yang sesungguhnya, kita akan mencoba kegiatan cobalah buka. Nah, cobalah buka ini nanti perlu 2 sukarelawan. Ayo, 2 sukarelawan, siapa yang mau ke depan 2 sukarelawan? Ya, silahkan. Ibu Rena ya dan Ibu Anita ya. Mangga, Bu Rena dan Bu Anit. Ayo Bu Anit ke depan. Ayo diantos. Nah, ayo. Oke. Nah, ini sekarang kita masuk ke kegiatan cobalah buka. Nah, di cobalah buka ini nanti tangannya akan seperti ini. Seperti ini ya. Nah, nanti ada yang berfungsi sebagai orang pertama dan orang kedua. Nah, orang pertama ini di sini dia akan mencoba untuk mengepalkan tangannya nanti ya. Nah, nanti kepalan tangan itu akan dicoba dibuka oleh yang kedua ini, yang guru kedua ini, yang Bu Anita ya. Nah, sekarang gini, Ibu Rena ini lihat, ini adalah, bayangkan ini adalah sesuatu yang berharga dalam hidup Bu Rena, yang harus Bu Rena yang harus Bu Rena jaga ya, harus dijaga dengan sungguh-sungguh karena ini adalah kebahagiaan Bu Rena. Jadi hidup Bu Rena akan bahagia ketika Bu Rena bisa mempertahankan ini dimiliki ya, dan ini jangan sampai lepas. Nah, sekarang tutup, genggam, kepal, jangan sampai lepas ya karena ini adalah kebahagiaan Bu Rena. Nah, sekarang Bu Anit untuk orang kedua. Bu Anit tugasnya justru membuka kepalan tangan Bu Rena bagaimanapun caranya ya. Bisa dengan cara dirayu, bisa dengan cara dimanipulasi, bisa dengan cara diperintah, bisa dengan cara dipaksa. Silahkan ya. Pokoknya gimana caranya bisa berhasil membuka kepalan tangan. Ya apa? Apa cenah? Oh, dirayu. Oh, dirayu gimana? Gimana rayunya? Ah, iya. Ah. Ya, nggak bisa ya? Nggak bisa dirayu. Jadi gimana dong? Hmm. Nah, gimana? Aduh, ya gimana? Berhasil. Berhasil membuka kepalan tangan. Oke, tepuk tangan. Berhasil ternyata ya. Kenapa tadi? Kenapa dibuka kepalan tangannya? Oh, dipaksa. Kenapa? Kenapa mau dipaksa? Eh. Oh gitu, oke. Karena ya, kenapa? Ya, oke. Dipaksa katanya ya, tidak mau diberikan tapi dipaksa. Ini kenapa Bu Anit? Kenapa akhirnya memaksa? Kenapa akhirnya Bu Rena bisa membuka kepalan tangannya? Akhirnya memaksa ya. Awal. Iya. Oh iya, awalnya dirayu. Hmm. Awalnya dirayu tapi nggak bisa, maka akhirnya dipaksa gitu ya, dan berhasil gitu ya. Iya, terima kasih ya, terima kasih. Oke. Nah, baiklah. Dari kegiatan kepalan tangan tadi ada yang bisa kita pelajari tentang disiplin ya. Baiklah, kita masuk ke tanya diri ya. Tanya diri di sini. Mengapa Bu Rena membuka kepalan tangannya? Ya. Ya, karena dipaksa ya. Oke, karena dipaksa.
Oke, kemudian paksaan itu datangnya dari mana? Paksaannya datangnya dari luar ya. Tadi dari dari Bu Anit ya pasangannya ya, paksaannya ya. Menurut teman-teman, sebenarnya apakah Bu Rena bisa mempertahankan tadi sebenarnya? Bisa ya, sebenarnya bisa dipertahankan. Apakah dia tetap ingin mengepalkan tangannya atau dia melepaskan? Dan akhirnya tadi dengan paksaan dilepaskan, gitu ya. Tapi apakah di sini Bu Rena bahagia? Sepertinya tidak ya, karena ini dari luar ya. Dari luar, bukan dari datangnya dari dalam diri Bu Rena sendiri ya. Jadi itu dari luar. Oke. Nah, bagaimana perasaannya kalau misalnya segala sesuatu yang kita perbuat itu berdasarkan paksaan? Enak tidak rasanya? Nah, itu ya, tidak akan enak ya. Itu harus datangnya dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini kita kelindahankan dengan disiplin. Disiplin biasanya kan katanya tadi aturan. Ya, ternyata aturan itu harus disepakati ya. Gimana? Antara kedua belah pihak tadi ya, antara Bu Rena dengan Bu Anita ya. Nah, jadi di sini sebenarnya apa sih kata disiplin itu gitu ya? Apakah itu benar-benar hanya aturan, hanya paksaan? Tapi apakah yang diberi aturan itu bisa sebenarnya melihat dirinya ini ingin tidak untuk membuka diri atau apakah tetap menutup diri dari hal-hal tersebut ya? Jadi, apa itu disiplin? Disiplin positif tentunya ya. Nah, menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline yang diterbitkan pada tahun 2001, mengatakan bahwa disiplin itu memiliki arti belajar ya. Nah, maka seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga ketika mereka memahami, maka ketika mereka mengikuti ajaran tersebut, itu motivasi yang terbentuk itu adalah motivasi yang terbangun yang berasal dari dalam diri mereka, bukan dari di luar diri mereka seperti yang tadi pada kegiatan kepalan tangan ya. Itu jadi bukan dari luar diri mereka, melainkan dari dalam diri mereka ya. Nah, walaupun kemudian dia membuka kepalan tangan, kalau itu memang sudah datangnya dari dalam diri ya tidak apa-apa, tapi jangan sampai ini terjadi ketika memang atas paksaan dari luar. Nah, kemudian seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, ya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang mereka miliki. Oke. Kemudian sekarang bagaimana kaitannya dengan kita sebagai pendidik, sebagai guru ya. Nah, kita harus ingat bahwa tujuan kita ini adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Disiplin diri yang positif ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan tentu saja memiliki motivasi intrinsik. Oke, maka teman-teman, sekarang ada dua kata kunci nih untuk menguatkan disiplin positif ya. Apa itu? Yaitu nilai kebajikan universal dan motivasi diri. Harapannya ketika ini disiplin positif ini dapat terwujud, maka siswa itu benar-benar tahu ya kapan dia harus tetap keep, kapan dia harus tetap mengepalkan tangannya, kapan dia bisa membuka tangannya ya. Jadi ketika dia rasa dia harus mengepalkan tangannya, dia akan tetap mengepalkan tangannya tanpa ada paksaan atau dengan paksaan. Demikian pula sebaliknya. Baik, mari kita masuk ke kunci sukses budaya positif selanjutnya, yaitu kebajikan universal. Nah, apa itu kebajikan universal? Nah, kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari apa suku bangsanya, apa agamanya, apa bahasanya, maupun bagaimana latar belakangnya ya. Nah, ini teman-teman izin saya di sini memasang foto Scout ya, ketika saya menggunakannya bersama teman-teman, karena Scout ini Pramuka ini kan juga terkenal dengan organisasi yang benar-benar menerapkan
nilai-nilai kebajikan ya dalam diri pembina pramukanya, kita selaku guru atau kemudian juga siswanya ya. Nah, adapun contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan universal itu seperti beriman dan bertakwa, bertanggung jawab, kasih sayang dan empati. Nah, sehingga ini diharapkan ketika walaupun kita berpindah-pindah tempat, ketika kita kemanapun tidak akan berpengaruh. Tetap nilai-nilai kebajikan universal itu dipercaya ya, tetap diterima dimanapun. Nah, ini yang kita inginkan daripada siswa-siswa kita ya. Jadi mereka tidak akan tergerus oleh perubahan zaman, mereka tidak akan kemudian merubah jati dirinya gitu. Kenapa? Karena ada nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam dirinya gitu. Nah, inilah yang harus benar-benar kita pahami bersama, bahwa nilai-nilai itu dalam diri itu harus benar-benar bisa diinternalisasi dan tidak terlepas dari bagaimanapun keadaan anak-anak kita tersebut ya. Nah, ketika nilai-nilai kebajikan universal ini sudah terpatri dalam diri siswa, maka nilai-nilai itu akan terinternalisasi dalam karakter mereka ya. Nah, karakter itulah nanti yang diharapkan akan membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih tangguh lagi ya, lebih baik lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah motivasi. Tadi kita membicarakan tentang motivasi ya, bahwa motivasi itu sangat berpengaruh pada terbentuknya kedisiplinan positif. Nah, baik. Nah, terdapat 3 motivasi yang menyebabkan seseorang berperilaku yang menjadikan seseorang mengambil sebuah tindakan. Apa sajakah itu? 3 motivasi ini, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, jadi motif perilakunya itu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini adalah 3 motivasi seseorang melakukan sebuah tindakan. Ya. Nah, terkait dengan disiplin positif tentunya. Nah, ketika kita mau mendisiplinkan secara positif, berarti yang kita harapkan adalah poin nomor 3 tentunya ya. Jadi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Tadi yang kebajikan universal tadi. Tapi kebajikannya yang memang diyakini oleh semuanya secara keseluruhan di dunia ini. Tuh. Jadi jangan kebajikan cek saya gitu. Cek dia mah kebayawe. Nah, itu berarti bukan kebajikan universal ya. Oke. Nah, motivasinya itu sendiri itu ada 2 jenis motivasi teman-teman. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Nah, perbedaannya adalah yang disebut dengan motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Muncul dari dalam diri kita karena apa? Karena adanya nilai-nilai kebajikan universal yang kita miliki. Tadi kayak misalnya kita sholat, misal kalau untuk muslim ya, sholat itu ada motivasi intrinsik dari kita untuk melaksanakan sholat. Karena apa? Karena ada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan sebagai seorang muslim yang beragama Islam. Maka sudah sepatutnya ketika saya sholat itu memang saya melakukannya atas dasar nilai-nilai yang saya miliki tersebut. Tadi yang kebajikan, yang beriman dan bertakwa. Motivasinya intrinsik, keluar dari dalam diri saya. Bukan karena disuruh Bu Rena, apalagi di piwarangku Bapak Supendi. Tidak, Bu Andri belum sholat. Nah, ada Pak Supendi sholat dulu. Pak Supendinya Pak Supendinya atas mau sholat gitu. Nah, kalau yang itu yang Bu Rena. Nah, kalau yang tadi yang nomor 2 berarti motivasinya ekstrinsik itu mah gitu. Nah, perbedaannya itu di sifatnya. Kalau intrinsik itu sifatnya kuat dan lifelong. Jadi selama seseorang itu hidup itu pasti seperti itu. Itu kalau motivasi intrinsik. Nah, kalau motivasi ekstrinsik itu bergantung pada orang yang ada yang menyuruh dia. Orang yang ada di belakang yang yang selain dari dirinya. Nah, itu. Sehingga motivasi ekstrinsik ini sifatnya jadinya tidak kekal gitu. Ya, mudah sekali copot. Nah, kaitannya dengan disiplin positif pada siswa atau murid kita, diharapkan kita sebagai guru bisa untuk memotivasi mereka agar motivasi yang keluarnya itu adalah motivasi
intrinsik gitu. Jadi nilai-nilai kebajikan yang mereka munculkan itu berasal dari diri mereka, bukan dari atas dasar suruhan dan paksaan dari kita atau sekolah gitu. Nah, oke. Kemudian poin penting selanjutnya, teman-teman, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, sama seperti tadi motivasi seseorang untuk berperilaku. Tadi kan ada 3 hal ya yang mendasarinya. Ada yang dia karena takut dihukum, ada yang memang karena ingin penghargaan, atau karena memang nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam dirinya kan. Nah, kebutuhan dasar manusia pun begitu. Ya, jadi ini diambil dari konsepnya Dr. William Glasser dari choice theory yang mengatakan bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, jadi gini, sekarang pada bagian ini ibu bapak diminta untuk mengikuti atau memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Karena ini sangat berpengaruh kepada nanti ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan dengan siswa di kelas, gitu ya. Jadi kita harus memahami ini. Tapi mungkin kalau Bu Lia selaku BK mah sudah sangat melotok ya. Kalau saya baru tahu dan baru menyadari, dan saya juga banyak istighfar atas hal ini ternyata. Nah, apa saja 5 kebutuhan dasar manusia ini termasuk siswa kita ya. Yang pertama adalah yang paling core-nya, yang paling intinya adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu contohnya apa? Dia punya rumah, dia bisa makan, dia bisa istirahat tidur dengan tenang ya. Dia ada seragam semua dia punya gitu ya. Sandang pangan papan intinya. Sepatu ada gitu. Nah, ketika anak-anak kita memiliki itu semua, otomatis nilai-nilai keyakinan dirinya, motivasi intrinsiknya akan keluar sehingga nanti disiplin positif bisa lebih mudah terbentuk gitu. Bayangkan kalau misalnya anak-anak tersebut tidak memiliki rumah di keluarganya, atau di keluarganya makan aja sulit, tidur dia sulit, mungkin harus membantu orang tuanya, atau mungkin ada hal-hal lain yang menyebabkan dia tidak terpenuhi itu kebutuhan hidupnya, kebutuhan bertahan hidupnya. Itu ya otomatis di sekolah juga mereka tidak akan bisa untuk kondisip gitu. Nah, hal kedua adalah ini, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, anak-anak ini ibu bapak juga sama manusia gitu, yang dia itu ada kebutuhan untuk ada rasa kasih sayang dan diterima gitu. Jadi kadangkala masalah yang dihadapi anak-anak rebel itu apa? Rebel tuh membangkang gitu ya, atau anak agak ada masalah itu bisa saja salah satunya faktornya ini, tidak terpenuhinya kebutuhan dia atas kasih sayang dan rasa diterima. Misal di kelas itu kebanyakan orangnya orang ekonomi ke atas, dia sendiri misalnya nggak punya motor, bisa jadi dia ada rasa tidak diterima. Atau ketika masuk kelas apakah hai Bu Rena sini misal, tapi ternyata ketika Bu Rena masuk gitu, nah itu tuh bisa jadi menimbulkan masalah nanti ke depannya. Bisa jadi nanti itu membuat keyakinan dia tidak kokoh gitu, motivasi intrinsiknya nanti terganggu. Nah, setelah itu juga ada yang disebut dengan kebebasan. Nah, kebebasan di sini Ibu Bapak, kalau yang saya cermati ya, kita sebagai guru nih. Makanya tapi saya lihat sih bismillah ya, insya Allah kalau di sekolah kita sudah banyak guru-guru yang melakukan ini kebebasan. Kebebasan dalam artian gini, kadang-kadang kan kalau misalnya Ibu Bapak memberikan, mangga Ibu Bapak misalnya memberikan, ya Pak Usman, hatur nuhun Pak Usman, di piwarang wae kadi. Pak Dwi, punten. Ya, nuhun Pak Dwi. Thank you. Sis. Ya, izin dilanjut ya. Di sini ada, memang masih ada 2. Nih. Ya. Oke, izin dilanjut ya. Kalau mudah-mudahan analisis saya tidak salah ya, bahwa untuk prinsip kebebasan ini sudah diberikan di sekolah kita, itu sudah diberikan. Misalnya gini, kita memberikan tugas atau proyek kepada anak-anak, biasanya kan alatnya dibebaskan ya, alatnya beda-beda, satu kelompok dengan kelompok lain berbeda, misalnya silahkan sesuai dengan yang mereka inginkan, atau misal bahannya beda-beda ya, atau misalnya cara menampilkannya, ada yang lewat PowerPoint, ada yang lewat YouTube, ada yang lewat vlog gitu ya.
Nah, itu salah satu jenis pemenuhan kebutuhan dasar anak. Kita tuh memberikan kebebasan kepada mereka agar kebutuhan dasar hidupnya itu terpenuhi gitu. Sehingga ketika kebutuhan dasar terpenuhi, mereka bisa belajar dengan tenang. Kemudian yang keempat itu kesenangan. Nah, siswa kita Ibu Bapak jangan lupa untuk siswa kita diberikan kesenangan ketika belajar. Walaupun agak sulit ya kalau untuk pelajaran tertentu gitu ya. Tapi usahakanlah itu untuk memberikan kesenangan-kesenangan. Pak Usman mangga tiasa kadidi. Nah, jadi misalnya dengan cara apa kesenangan itu bisa dengan cara ice breaking gitu ya, atau bercengkrama, heureuy, bercanda dengan siswa. Nah, itu untuk memecah keruwetan-keruwetan dalam pembelajaran gitu ya. Nah, yang terakhir adalah penguasaan. Nah, Ibu Bapak jangan lupa ya, salah satu kebutuhan dasar anak kita itu adalah penguasaan. Nah, jadi gini, di mana mereka mampu, di mana mereka capable melakukan itu, berikanlah penghargaan di situ. Apresiasi sekecil apapun usaha perubahan yang mereka lakukan. Misalnya, "Hei, kamu bagus, kamu pinter membuat narasi. Kamu keren, ini tampilannya gitu, ini bagus." Nah, seperti itu ya. Kenapa? Karena itu salah satu kebutuhan dasar mereka yang harus kita penuhi sebagai guru ya. Kebutuhan untuk penguasaan, merasa menguasai gitu. Merasa capable, merasa memiliki kemampuan gitu. Itu ya. Nah, Ibu Bapak, ketika kebutuhan dasar manusia ini bisa diberikan oleh kita di kelas, maka insya Allah ya motivasi intrinsik itu nanti akan keluar dengan sendirinya. Pastinya melalui nilai-nilai kebajikan universal yang mereka miliki gitu ya. Oke, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, oke. Teman-teman, item selanjutnya yang penting di dalam pembentukan budaya positif adalah keyakinan kelas. Siapa di sini yang sudah buat keyakinan kelas? Ada belum yang sudah buat keyakinan kelas? Nah, apa itu keyakinan kelas? Bu Anit sudah? Bu Anit gimana? Yang kayak gimana? Iya, jadi kayak kesepakatan kelas gitu, Bu. Jadi Ya. anak-anak setiap siswa diberi sticky note. Itu kita melakukan keyakinan kelas. Misalnya tidak boleh telat masuk ke dalam kelas ketika guru sudah ada. Ya. Lalu ketika guru menjelaskan tidak boleh berisik. Ya. Lalu pakaian harus rapi dimasukkan. Tidak boleh memegang handphone pada saat pembelajaran. Ya, seperti itu. Ya, sip. Keren. Terima kasih, tepuk tangan buat Ibu Anit. Hatur nuhun. Ya, itu ya, itu keyakinan kelas. Hatur nuhun Bu Anit. Oke. Jadi, apa itu keyakinan? Jadi apa itu keyakinan? Ada yang mau tahu, mau coba memberikan pendapatnya? Apa itu keyakinan? Apa? Coba Bu Ine. Keyakinan itu kesadaran, kesepakatan. Nah, kesadaran, kesepakatan. Keyakinan itu kesadaran, kesepakatan. Oke. Sekarang apa bedanya dengan peraturan kalau kayak gitu? Apa bedanya dengan peraturan? Ada yang mau? Peraturan itu sifatnya mengikat. Apa? Mungkin kalau peraturan itu kan asalnya dari luar ya Bu ya. Menurutku ya Bu. Kalau keyakinan itu asalnya dari diri sendiri. Itu mungkin ya Bu. Ya. Oke, ya. Pak Dwi berarti sudah bisa menginternalisasi materi-materi sebelumnya tentang kebajikan universal sama motivasi intrinsik ya. Ya, itu nanti yang muncul di keyakinan ya. Nah, itu bedanya dengan peraturan. Nah, sekarang bagaimana dengan keyakinan kelas? Nah, tadi sudah dicontohkan oleh Ibu Anit ya, keyakinan kelas yang Ibu Anit sudah bangun seperti itu, sudah sangat bagus. Nah, definisi dari keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Tentunya lepas dari latar belakang suku, bahasa, religi, agama dan bangsa gitu ya. Nah, dan keyakinan kelas menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Tadi seperti yang sudah Pak Dwi sampaikan gitu ya.
Nah, jadi kita selaku guru gini, ketika kita membuat keyakinan kelas, kita melihat dulu kira-kira kebajikan universalnya apa. Nah, kira-kira keyakinan mereka sendiri yang ada di dalam diri mereka itu apa gitu. Jadi kalau keyakinan itu beda dengan peraturan berarti ya. Oke. Nah, bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas? Nah, tadi kan kalau Bu Anit sudah ya ada keyakinan kelas sudah baik. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum membuat keyakinan kelas, nah keyakinan kelas ini Bu Bapak bersifat abstrak dan berbentuk pernyataan universal. Tadi tanya ada yang beriman bertakwa, dasarnya dari situ. Ada yang bertanggung jawab, kasih sayang, itu core-nya, itu dasarnya. Cuma nanti kata-katanya bisa seperti yang Bu Anit tadi katakan gitu ya. Kalau kata Bu Anit tadi gini, tidak menggunakan handphone ketika jam pembelajaran. Berarti itu masuknya ke kebajikan universal yang mana tuh? Yang tanggung jawab kayaknya ya. Tanggung jawab, sebenarnya itu tanggung jawab karena kamu sedang berada di dalam kelas gitu. Tanggung jawab ke dalam pelajaran tersebut gitu. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu juga merupakan kalimat positif. Ya, kalimat positif. Misalnya gini, daripada kita mengatakan gini misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Mungkin bisa kita rubah menjadi Nah, betul Bu Anit, Bu Hana, buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah tempat pada sampahnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Betul tuh Bu Anit dan Bu Hana menjawab. Nah, atau misalnya kata-kata lain, intinya kata-katanya positif ya teman-teman, kata-katanya harapannya adalah positif. Kemudian tidak terlalu banyak dan mudah diingat dan dipahami. Jangan terlalu banyak, apalagi kalau SMA kan pelajarannya ada berapa? Ada banyak ya, ada belasan ya. Bayangkan kalau misalnya satu orang guru itu membuat kesepakatan kelas dikali berapa orang guru. Nah, kalau mungkin ini akan lebih enak yang memang memegang kelas ya, seperti guru kelas mah kalau di SD mungkin ya. Kalau di SMA itu sebenarnya ini bisa lebih ke peran wali kelas nanti yang membuat kesepakatan kelas. Guru-guru yang mengajar di kelas itu justru yang harus tahu kesepakatan kelas itu seperti apa gitu. Nah, kalau misal ada 1-2 hal yang ternyata perlu ditambahkan karena belum ada, silahkan ditambahkan gitu. Tapi kalau sudah ada kesepakatan kelas, sudah pergunakan itu aja. Jadi guru nih, ketika memasuki kelas berarti kita tamu di situ. Ketika kelas itu memiliki keyakinan kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas, berarti kita harus ikuti keyakinan kelasnya itu, kesepakatan kelasnya kita ikuti. Tapi karena kita juga ada kontrak mendidik di situ dan kemudian ada beberapa hal yang belum masuk ke dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ada baiknya ditambahkan. Tapi jangan banyak-banyak karena nanti malah nggak efektif ya. Nah, ini kemudian dapat diterapkan. Dapat diterapkan. Jadi yang jangan membuat kesepakatan kelas yang tidak dapat diterapkan atau terlalu sulit ya, harus yang dapat diterapkan. Nah, pembentukan kesepakatan kelas ini harus melalui curah pendapat Ibu Bapak. Jadi ada komunikasi antara kita guru dengan murid, bukan ecek guru gitu, bukan kata guru, bukan. Jadi digali dulu nilai-nilai kebajikan universalnya, digali. Kemudian tanyakan motivasi intrinsiknya seperti apa terhadap nilai kebajikan itu, baru kemudian disepakati menjadi suatu kalimat yang positif gitu. Gitu ya. Yang tadi contohnya misalnya buanglah sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampah. Misalnya ditambahkan eta misal. Kenapa? Karena ada sampah organik, ada anorganik misal seperti itu. Nah, kemudian keyakinan kelas ini harus bisa ditinjau dari waktu ke waktu. Ya, jadi keyakinan kelas itu bukan keyakinan selamanya gitu. Misalnya dia kelas 10 1 misalnya. Sampai kelas 12 kudu tak keyakinan kelasnya enggak, ya. Jadi dari waktu ke waktu bisa dievaluasi ya. Bisa jadi bulan berikutnya berubah, bisa jadi semester berikutnya berubah seperti itu. Oke. Nah, dari kesepakatan kelas kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah,
Apa itu hukuman? Menurut Ibu Bapak apa? Apakah itu hukuman? Apa sih definisi dari hukuman? Apa Bu Salsa? Sanksi, kata Bu Salsa. Ada lagi yang lain? Apa itu hukuman? Ada? Pak Usman ada? Ya, hukuman itu katanya sanksi gitu ya. Nah, kalau konsekuensi apa? Ya? Adanya sebab akibat. Kalau konsekuensi adanya sebab akibat, konsekuensinya, nah, sebab akibat. Kalau hukuman sanksi. Kalau restitusi, ada yang tahu di sini? Belum ada. Mari kita pelajari bersama. Nah, ini ada kasus dulu. Restitusi kenapa? Oh gitu, nanti katanya. Gitu. Ya, oke, nanti aku tanya ya. Oke, ini ada studi kasus dulu nih. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Ini materi ini saya ambil langsung ya dari materi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi bukan saya yang membuat. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, Ibu Bapak, apakah Ibu Bapak setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ya? Tidak. Kenapa? Kenapa? Kenapa tidak setuju? Ya? Bullying. Oke, ya bullying. Kata kenapa? Karena bullying. Ada lagi yang lainnya? Kenapa nggak setuju? Kenapa nggak setuju? Ada lagi yang lainnya? Oke, tidak setuju karena bullying katanya. Terus, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi sih ini? Ya? Konsekuensi, Bu. Ya? Konsekuensi bukan. Kenapa konsekuensi? Karena konsekuensi itu lebih ke sikap Iva yang nggak bisa mempertahankan mikroekspresinya, biar dia bisa lebih bisa pede gitu. Akibatnya dia dicemooh sama satu kelas. Oke. Konsekuensi katanya. Oke, hukuman atau konsekuensi ya. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan selain Pak Dwi? Bu Lela? Bu Lela, gimana menurut Bu Lela? Ini hukuman atau konsekuensi, Bu? Kalau menurut saya itu hukuman. Hukuman. Kenapa? Kita lihat kembali bahwa konsekuensi itu ada sebab akibat. Sebab akibat, Kalau ini ya. kan tidak ada sebab akibat. Tidak ya. Cuma- Sebab nanaon gitu Iya. nya, akibatnya naon. Nah, itu kata saya, menurut saya itu hukuman. Hukuman, ya. Oke, ada dua pendapat nih. Kata Pak Dwi ini konsekuensi karena dia tidak bisa mempertahankan micro expression. Kalau kata Bu Lela ini adalah hukuman. Kenapa? Karena ini tidak ada sebab akibat. Sebabnya nggak bisa jawab, akibatnya malah kemana-mana, cenah. Ya naon gitu. Jadi tenyambung mun bahasa Bu Lela mah nya gitu. Kalau konsekuensi kan harus nyambung gitu. Oke. Nah, oke, kita keep dulu ya, di keep dulu. Nah, oke, kita next. Nah, kita bahas dulu nih. Di sini kan kita bahasnya ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman, disiplin yang berupa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Itu hukuman. Siswa tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan ke dalam tindakan yang diambil. Siswa mah hanya menerima, itu hukuman.
Kemudian bersifat satu arah. Guru menghukum dan murid menerima hukuman. Tidak ada kesepakatan, tidak ada pengarahan, baik sebelum maupun sesudah. Ujuk-ujuk jol torojol bledug gitu. Itu hukuman. Nah, hukuman ini bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Sekarang yang saya mau tanyakan, bagaimana contoh hukuman fisik? Ya? Push up loh. Hah? Push up, sit up. Push up. Iya, kalau misalnya ada kesalahan gitu, Bu. Push up, sit up, lari. Ada lagi? Bu ini lari. Ada lagi? Pak Dadan. Menurut Pak Dadan gimana hukuman fisik contohnya? Kalau misalkan fisik banyak ya Bu, diantaranya seperti maju di depan kelas, itu sih masuknya fisik termasuk psikis juga ya. Fisiknya kan karena dia maju di depan kelas berdiri gitu kan, psikisnya dia diuji mentalnya gitu. Oke. Fisik sama psikis. Ya, oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Sekarang kalau yang hukuman psikis kayak gimana contohnya? Siapa yang mau coba, Bu Winda? Contoh yang psikis apa? Yang itu apa, disuruh hafalan terus malu di depan kelas. Malu tapi malah ditambah disuruh ke depan kelas. Udah tahu anak itu malu gitu ya. Oke, betul. Ada lagi yang lain? Yang contoh yang psikis, ada yang mau diungkapkan? Udah itu aja. Bu Lia mau? Mangga. Apa kira-kira? Kalau psikis sih mungkin lebih ke apa yang kayak dia disuruh tulis perjanjian tapi dia gak dikasih tahu gitu kalimatnya, dia harus mikir sendiri. Ya. Nanti udah gitu diejek setelah itu ya, kayak gitu aja nggak tahu. Oke. Nah, ini adalah tipe disiplin yang berbentuk hukuman ya, teman-teman. Tipe disiplin yang berbentuk hukuman. Itu seperti tadi ya, betul apa yang sudah dikatakan oleh teman-teman. Tadi kalau hukuman disiplin hukumannya adalah fisik berarti lari, cenanya push up. Terus kemudian kalau psikis tadi kata Pak Dadan nambahin suruh bernyanyi di depan kelas. Misalnya udah tahu suaranya sangat aduhai gitu ya. Ayo wes nyanyi. Terus tadi juga kata Bu Indah seperti itu ya. Bu Lia juga sudah betul. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin yang berbentuk konsekuensi. Disiplin yang berbentuk konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi di sini bersifat terencana dan telah disepakati sebelumnya. Nah, kalau ini konsekuensi sudah dibahas dan disetujui oleh semua pihak. Sudah dibahas terlebih dahulu dan disetujui oleh semua pihak. Berarti kan tadi misalnya sudah ada keyakinan kelas gitu ya. Nah, kan keyakinan kelas itu dari kesepakatan bersama, bukan salah satu saja. Nah, kemudian umumnya itu dibuat oleh guru atau sekolah dan diinisiasi, maksudnya diinisiasi oleh guru gitu ya, umumnya gitu. Tidak serta-merta siswa sendiri udah bikin gitu ya, tapi ada inisiasi. Kemudian siswa dibuat merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek gitu ya. Dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau yang tadi yang hukuman fisik itu bisa dalam jangka waktu panjang. Nyeri hatena katutuluyan. Kalau yang tadi yang pertama ya. Kalau ini dalam jangka waktu pendek. Nah, sikap guru di sini senantiasa memonitor siswa. Sikap guru itu memonitor siswa. Nah, nah di sini Andri izin punya beberapa sampel. Kita tentukan ya, apakah ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman ya, hukuman, betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Kenapa ini konsekuensi? Karena udah kesepakatan ya, aturan dari sekolah atau dari guru atau kesepakatan gitu ya. Tapi dia sudah, dan ini juga diberikan tindakannya adalah membersihkan kan, dibersihkan lagi gitu. Nah itu. Terus berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Konsekuensi, karena dia sudah mencoret-coret itu dan dimintanya lagi. Jadi yang dilakukannya adalah coretan, tindakannya adalah menghapus coretan. Yang dilakukannya adalah merusak kertas, akibatnya adalah memperbaiki kertas. Nah, itu konsekuensi. Jadi ada sebab akibat. Ya, ada sebab akibat. Kalau hukuman makan kaberangan tapi terus dititah kesiangan dan kemudian disuruh berlari, itu kaitannya di mana gitu kan? Hubungannya di mana gitu. Itu yang tipikal hukuman. Oke, nah sekarang disiplin yang terakhir adalah restitusi. Nah, restitusi ini adalah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif tadi ya. Kan ini salah satu dari poin-poin penting yang membentuk budaya positif. Nah, restitusi ini memberi wadah siswa untuk memperbaiki kesalahan. Justru kalau restitusi itu kita itu memberikan wadah kepada siswa untuk sok kamu perbaiki kesalahan kamu, gitu. Ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya itu dengan proses kolaboratif dalam mencari solusi. Guru itu bisa memfasilitasi murid untuk menemukan solusi. Tapi solusi itu sendiri datangnya dari muridnya. Datangnya dari murid. Nah, guru itu memfasilitasi siswa mengevaluasi kesalahan. Jadi guru itu gini, fungsinya adalah menyadarkan siswa, ini loh yang sudah kamu lakukan. Ini loh nak yang sudah kamu lakukan. Menurutmu ini benar enggak? Gitu. Jadi yang jawab siswanya, enggak sih bu, oh gitu ya, enggak benar ya gitu. Terus kenapa kamu melakukannya? Gini bu, gini bu, A B C D E F G bu. Oh iya betul, A B C D E F G betul. Tapi kita harus gini ya, kita memposisikan kita di siswa gitu. Okay. Kenapa tujuan utama restitusi itu apa sih? Menguatkan karakter positif siswa, dikuatkan justru karakternya. Tujuannya itu, dikuatkan karakternya. Jangan sampai ada seperti yang hukuman tadi, membekas di dalam hati sanubari siswa sampai dia nanti jadi ibu, bapak, jadi kakek, nenek tetap teringat gitu. Jangan sampai seperti itu. Justru kalau kayak gitu melemahkan karakter yang dia miliki loh. Karakter bagus yang seharusnya dia bisa miliki gitu. Nah, kalau dengan restitusi ini justru dikuatkan karakternya. Nah, kemudian key control selanjutnya dari membangun budaya positif adalah dengan 5 posisi kontrol. Nah, ini juga berdasarkan ahli Diane Gossen ya. Dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Gitu. Disiplin yang sudah dilakukan guru itu seperti apa? Apakah berbentuk hukuman, konsekuensi atau apa gitu. Tapi kata Diane Gossen, bagaimana kalau disiplinnya berbentuk restitusi gitu, yang akan nanti membawa ke disiplin positif. Oke. Nah, tadi menurut Diane Gossen itu, Nah, menurut Diane Gossen, posisi guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Guru itu sebagai 5 posisi kontrol. Nah, nanti guru kita ada di posisi kontrol yang mana? Kita ada di posisi kontrol yang mana? Nah, apakah posisi kita itu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Nah, kita posisinya di mana nih? Oke, kita langsung ke studi kasus aja. Dari sini ya, Ibu Bapak. Jadi posisi kontrol kita sebagai guru tuh ada 5. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Coba kita lihat. Ada studi kasus nih. Yang pertama, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, kira-kira posisi kontrol apa ini yang dipakai oleh guru di sini? Posisi yang mana di sini? Untuk studi kasus yang tadi. Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah atau penghukum?
Hukum ya. Karena gini, patuhi aturan saya atau awas. Patuhi aturan saya atau awas. Jadi kan aturannya aturan dia loh. Dan nggak tahu aturannya itu apa aja. Murid tuh nggak tahu aturannya apa aja. Ujung-ujung nanti setelahnya dapat tindakan aja. Nah. Kamu selalu saja salah. Cek saha coba ya teh. Cek guru na ambon sorangan gitu. Nah. Oke, sekarang kalau gini. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu, kecewa sekali ibu teh. Iya, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Berapa kali sih bapak harus kasih tahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu yang mana? Posisi kontrol yang mana? Ya, membuat rasa bersalah. Gitu. Nah, ibu bapak dua-duanya itu justru melemahkan karakter anak loh. Melemahkan karakter anak. Dan anak tuh kadang kala kalau anaknya lemah, motivasi intrinsik dia lemah, dia akan justru mencap dirinya seperti itu. Selamanya, bahkan kalau hal terburuknya bisa sampai selamanya itu. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi dia ada rasa, oh iya ya saya mah begini atau udah saya mah gini gitu. Da cek guru tadi aku mah kieu nya geus kumaha atuh kudu dikumahakeun deui. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi hindari posisi kontrol kita sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah, hindari. Tidak apa-apa yang sudah berlalu sudah biarkan berlalu, tidak bisa kita rubah. Mulai dari hari ini insya Allah ya, dihindari untuk menghukum dan membuat rasa bersalah. No, jangan. Gini, ada masanya kita itu jadi nenek-nenek, kakek-kakek, ibu bapak. Mereka yang memegang tampuk kepemimpinan di masa depan. Jangan sampai kepemimpinan ini dipimpin oleh orang-orang yang bahkan karakternya kita tindas. Sehingga yang harusnya karakter positif yang keluar malah jadi menghilang atau mengecil atau tidak tampak gitu, atau bahkan mereka menghukum diri mereka sendiri nanti. Jangan ya. Oke, nah studi kasus selanjutnya. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Tapi kali ini aja ya. Sip. Itu apa? Kira-kira posisi kontrol sebagai apa? Sebagai teman ya, sebagai teman. Ih, dah kamu mah, ya oke deh, ayo nama ditulungan, tapi jangan lagi ya. Gitu. Ini bagus gak kira-kira yang sebagai teman? Ya sebenarnya daripada yang dua tadi mah ya lumayan gitu, ya. Daripada yang dua ini mah jangan banget gitu, jangan. Nah kalau teman ya silakan aja, tapi ibu bapak harus siap lelah atau capek. Karena ibu bapak jadi malah mengurusin bayi nanti. Yang tanpa ada kehadiran ibu bapak, mereka kehilangan jati diri. Aduh, gak ada si ibu itu. Mau ngapa-ngapain kudu ada si ibu itu. Mau ngapa-ngapain kudu aya si bapak itu. Kalau dia lagi membuat kesalahan, lompatnya kasih bapak itu. Dan si bapak itu mah bager. Bahasanya misal. Nah, ketika pun ada anak yang dekat dengan kita, ada yang dekat dengan kita, posisinya boleh ibu bapak menjadi teman, tapi jangan untuk justru meningkatkan karakter negatif dan menurunkan karakter positif, jangan. Tapi justru arahkan gitu. Ya, ini boleh digunakan sebagai awal-awal pembukaan, preambul boleh, tapi jangan kemudian digunakan selalu. Karena apa? Anak jadi tergantung dengan kita. Manja jadinya, betul, manja. Anak jadi manja dan kita yang capek sendiri nanti. Oke, studi kasus selanjutnya. Peraturannya apa sih? Kamu sudah melanggar, emang peraturan yang mana yang kamu langgar? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa kira-kira setelah ini? Nah, itu yang mana? Posisi kontrol sebagai pemantau. Apa kira-kira konsekuensinya? Oh, kamu sudah kesiangan. Kamu telat berapa menit? 10 menit. Oh, menurut kamu menyalahi keyakinan kelas nggak? Iya, Bu. Nah, setelah itu berarti konsekuensinya apa dong? Ya, saya harus menambah jam yang hilang tadi, Bu, misal. Dan itu berarti kontrol kita sebagai pemantau. Bagus nggak nih kontrol sebagai pemantau? Bagus, Bu, cenah kata Bu Rispa, Bu Dwi, Pak Dwi dan Bu Inu. Pak Dwi hampura. Ya, bagus cenah. Ya, sudah bagus di sini. Jadi sudah bagus. Ibu bapak, kalau misalnya ibu bapak mau jadi teman mangga, tapi dimulai dengan teman boleh.
Tapi nanti lama-lama ibu bapak harus beralih ke menjadi pemantau. Nanti lama-lama beralih lagi menjadi manajer yang terakhir. Nah, yang terakhir ini sebagai manajer. Apa yang kamu yakini? Nah, misalnya yang saya yakini adalah saya harus bertanggung jawab terhadap kelas, Bu. Oke. Sekarang yang kamu lakukan apa? Saya tidak mengerjakan jadwal bersih-bersih di kelas. Nah, kalau kayak gitu, kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Nah, itu fungsinya sebagai manajer. Jadi di sini nanti siswanya sendiri yang mengungkap kesalahannya. Cuma sama kita dipandu gitu. Jadi gini, hey, kamu salah loh gitu. Tapi dengan cara dipandu. Ini apa sih sebenarnya keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Nah, sampai anak itu menemukan, oh, bertanggung jawab, Bu, bahwa saya belum bertanggung jawab. Nah, menurut kamu, sebaiknya kamu bagaimana sekarang? Nah, gitu. Jadi mereka sendiri nanti solusi keluar dari dia sendiri gitu. Oke, dari seluruh studi kasus tersebut, menurut teman-teman, posisi kontrol manakah yang paling tepat? Manajer, betul, manajer katanya. Tapi apakah kita harus ada di level itu? Sebisanya gitu ya. Tapi kalau misalnya belum bisa, setidaknya tadi apa Ibu Bapak? Setidaknya jangan jadi penghukum dan pembuat rasa bersalah, jangan ya. Kalau mau jadi teman silahkan, di awal-awal jadi teman silahkan, agar dekat dulu dengan anak tidak apa-apa. Cuma nanti arahkan ke pemantau, nanti lama-lama ke manajer gitu ya. Nah, rangkaian posisi kontrol inilah Ibu Bapak yang nanti akan mengerucut menjadikan budaya positif ya. Tadi kan ada apa saja? Kebajikan universal, ada motivasi intrinsik ya, ada disiplin positif. Nah, kemudian ada keyakinan kelas yang nanti akan menggunakan kontrolnya bukan hukuman ya, paling ke konsekuensi atau ke restitusi gitu kan, bukan ke hukuman. Nah, ketika kita melakukan controlling atau pemantau, ketika kita melakukan membudayakan keyakinan kelas, kontrol yang kita gunakan ini. Oke? Tadi kan sampai kita membuat keyakinan kelas ya. Nah, ketika sudah membuat keyakinan kelas, kontrol kita adalah sebagai ini, hindari sebagai penghukum dan hindari sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi silakan untuk menjadi teman, kemudian nanti untuk sebagai pemantau, dan di ujung poin yang terbaik adalah sebagai manajer, betul. Oke. Kalau hubungannya dengan kita sebagai manusia suka ada emosi ya. Bagaimana cara kita supaya tidak menjadi kontrol penghukum. Nah, tapi ya. Kalau itu kan kita sebagai manusia ada. Manusia itu tetap gudangnya salah dan hilap. Dan jujur ya, saya juga pasti menghukum itu ada aja sih Ibu Bapak, benar. Gini, ada 5 kebutuhan dasar ya. Ada 5 kebutuhan dasar yang tadi kita sama-sama pelajari ya. Kadangkala kita sendiri nih, kadangkala kita ngalina murid aja muridah saya ge atuh udah perlu gitu. Jadi sebenarnya Ibu Bapak, guru juga perlu 5 kebutuhan dasarnya terpenuhi dulu. Ketika ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar kita yang kita tidak bisa penuhi untuk diri kita sendiri, itu yang terjadi. Saya juga seperti itu. Misal nih, saya lagi kelelahan, kurang tidur. Berarti apa? Kebutuhan bertahan hidup saya tidak full ya. Apa yang saya lakukan? Marah di kelas. Tersulut emosi lebih tinggi. Itu. Kenapa? Ada kebutuhan hidup saya yang tidak terpenuhi di situ. Saya sedang banyak tugas, saya sedang dalam tekanan, saya kurang tidur. Berarti kebutuhan dasar saya sebagai yang 5 kebutuhan dasar tadi ada yang tidak terpenuhi. Biasanya gitu, dan itu wajar. Makanya yang bisa kita lakukan sebagai manusia adalah memperbaiki diri. Nggak apa-apa. Kadang-kala anak, alhamdulillah ya Ibu Bapak, anak kita mah anak SMA, kita bukan ngajar di SD. Kalau SD mah lebih patah lagi. Kalau SMA kan bisa diberikan, besoknya misalnya kita dekati, hey maaf ya kemarin Ibu. Nah, kalau saya sendiri gitu, pernah kayak gitu. Di kelas MIPA 3, maaf ya kemarin Ibu gini-gini, Ibu kurang tidur. Saya suka jujur, maaf ya gitu. Tapi tetap Bu, saya juga kecenderungannya saya bukan jadi teman sih. Kalau saya pribadi, saya kecenderungannya jadi pemantau atau jadi manajer biasanya. Pemantau, saya cuma mantau, bisa dipanggil, kenapa kamu Bu, Ibu ini, Bapak ini. Sekarang kenapa Ibu Bapak ini begitu kepada kamu, gini.
Kamu benar nggak melakukan itu? Ini sama itu sih. Nah, salah nggak itu? Saya mah paling ke situ. Iya sih Bu, kayaknya salah. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Ini. Oke, lakukan. Nah, gitu. Kalau itu berarti sudah restitusi masuknya. Nah, yang seperti itu restitusi ya Ibu Bapak. Restitusi yang seperti itu tuh. Nggak apa-apa, Bu Lela, makasih pertanyaannya ya. Ya kadang-kala kita juga hilap itu adalah faktor manusia, kita sebagai manusia ya. Jadi gini Ibu Bapak, ketika kita memahami anak, pegang yang 5 kebutuhan dasar tadi. Anak ada bermasalah di kelas, pasti ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Misal nih ya, di rumahnya dia tidak ada kasih sayang. Bapaknya pergi kemana, ibunya ngapung kemana, dia malah disuruh apa di rumah gitu ya, dia belajar nanya kasaha gitu. Itu pasti di sekolah dia apa? Jadi siswa yang bisa aja dia jadi berontak. Berontaknya itu dengan cara apa? Menindas siswa yang lebih lemah dari dia. Bisa jadi. Berarti dia kebutuhan dasar dia apa yang tidak terpenuhi? Penguasaan. Dia atau apa tadi kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi? Kasih sayang dan rasa diterima. Atau di rumahnya dasar anak jahanam, nggak mungkin ya. Dasar anak nggak tahu diri misalnya. Orang capek-capek, mana aku nonton ranking hiji misal. Itu berarti kasih sayangnya kurang, penguasaannya kurang. Yang dilakukan di kelas nanti pasti itu untuk memenuhi kebutuhan dia sebenarnya mereka itu. Itu tuh sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dia menjadi lengkap. 5 kebutuhan dasar harus kita pegang ya Ibu Bapak ya. Dan itu juga berlaku pada kita loh. Kita juga seperti itu. Kita juga seperti itu. Sok, Ibu Bapak di sini yang misalnya ketika misalnya Ibu Bapak kemarin pas ikut PPG, ruwet, rudet, loba tugas. Pas di kelas hayangna gancang, pengennya cepet kan, babak terus anak teh malah ribut, gak kondusif. Yang ibu lakukan apa? Emosi kan? Nah, kenapa? Karena ada yang tidak terpenuhi. Apa? Kebutuhan bertahan hidup karena kurang tidur, kurang juga ada apa lagi juga kesenangan. Kebutuhan dasar Ibu Bapak satu yang tidak terpenuhi, kesenangan. Tidak bisa healing karena memenuhi semua tugas gitu ya, deadline semua. Bu Andri, kayak waktu itu Bu Rena, Bu Andri deadline sadayana. Bu Andri, aku mau jujur, aku nggak masuk 2 kelas tapi aku ngasih tugas ini PPG bla 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 bla. Iya pasti begitu. Ya udah nggak apa-apa Bu Rena, sok nu penting mah aya tugas. Kalau misalnya saya lagi ada waktu, saya pasti ke kelas itu. Kalau enggak, karena saya juga waktu itu mengajarnya agak banyak, ya paling saya kasih pemantauan sedikit. Nah seperti itu Ibu Bapak. Berarti waktu itu posisi yang kebutuhan dasar Bu Rena apa yang tidak terpenuhi? Kebutuhan dasar kesenangan sama kebutuhan dasar bertahan hidup. Bertahan hidup kenapa? Dah kudu lulus PPGT, bertahan hidup itu teh Bu Rena lagi berjuang. Dan itu bertahan hidup. Nah, betul Pak. Kesenangan karena apa? Bu Andri geus lila teh healing ya Allah Gusti cenah. Sama Bu Indah ayo we gulung, gulitik gitu ya. Karena perlu healing, akhirnya karaokean di sekolah. Nah, itu tuh apa? Untuk memenuhi faktor kesenangan itu tuh. Nah, itu ya Ibu Bapak emang seperti itu. 5 kebutuhan dasar itu yang menjadi acuan tindakan apa yang kita lakukan akhirnya. Motivasinya tentu saja intrinsik gitu. Atau bisa saja ekstrinsik. Misal ya kata Bapak Kepala Sekolah, awasnya PPG kudu nilainya A. Lamun teu A itu kan jumlah pelajarannya misalnya dikurangin. Nah, itu kan juga jadi, kalau itu motivasinya berarti ekstrinsik ya. PPG lulus gara-gara ada tekanan misalnya dari luar. Nah, tapi kan kemarin tidak ya, itu mah semua dari keinginan Ibu Bapak semua ya untuk lulus dan alhamdulillah sudah lulus. Oke. Ibu Bapak satu lagi nih, segitiga restitusi. Nah, tadi kan ada perannya itu sebagai penghukum, sebagai pemberi rasa bersalah, nggak boleh ya. Yang boleh itu sebagai teman, pemantau, manajer. Nah, ketika Ibu Bapak bisa sampai menjadi manajer, Ibu Bapak taktiknya adalah menggunakan segitiga restitusi ini. Ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi Ibu Bapak boleh bilang ke anak ini, semua orang itu sudah pasti melakukan kesalahan, gak apa-apa. Memang wajar kamu melakukan kesalahan. Tapi sekarang Ibu mau tanya, sebenarnya apa sih yang sudah kamu lakukan? Itu Bu ngajemput si Fernando gitu misalnya, kata Ariel, saya ini Bu nonjok si Fernando. Kenapa? Memang karena si Fernando ganggu saya Bu gitu. Saya lagi ngerjain tugas dari Bu Andri, ditonjok buku Fernando, saya tonjok balik. Nah di sini menstabilkan identitas tuh, oh iya benar, nggak apa-apa. Kamu lakukan itu berarti kamu untuk mempertahankan diri, nggak apa-apa. Nah di situ dulu menstabilkan identitas. Setelah itu validasi tindakan yang salah.
Betul, kamu mempertahankan diri dan kamu berhak melakukan itu. Tapi apakah tindakannya sudah betul harus sampai dibalas seperti itu? Nah, ini bagian validasi tindakan yang salah. Pasti nanti anak berkata, enggak sih Bu, enggak ya. Nah, kira-kira menurut kamu, menurut Ariel, harusnya Ariel seperti apa sih menyikapinya? Nah, ini masuk ke menanyakan keyakinan. Di kelas kita ada keyakinan apa sih yang menyangkut ini, Ril? Itu Bu, misalnya kasih sayang dan beriman bertakwa. Kalau beriman bertakwa menurut agamamu boleh enggak nonjok gitu? Enggak sih Bu. Nah, jadi harusnya kayak gimana? Nah, ini gitu. Nah, oke, kalau kayak gitu, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Minta maaf sih Bu sama si Fernando, meskipun dia salah ya saya harus minta maaf karena saya juga salah ternyata Bu gitu. Oke, bisa kamu lakukan itu sekarang? Bisa Bu, panggil si Nando. Nah, Nando, Ariel mau bicara, bla 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 bla. Maafkan. Nando, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Sama, lakukan segitiga restitusi sama si Nando. Klop, gitu. Nah, itu justru akan ujung-ujungnya apa? Justru karakter positif anak yang dikuatkan sama kita bahwa dia pemaaf. Bahwa dia ternyata keyakinan dia terhadap Tuhannya itu benar. Bahwa dia ketika dia meyakini berketuhanan itu bagus, dia akan terus seperti itu. Bahwa rasa sayang empati dia itu tumbuh ada dari dalam diri dia. Dan itu harus diapresiasi ya, ketika sudah berjabat tangan, keren, makasih ya. Sebenarnya kalian tuh anak-anak baik dan memang anak baik kan. Cuma ingat ibu bapak, kedua anak tersebut tetap 5 kebutuhan dasar itu ada yang tidak terpenuhi, mereka tuh pasti itu tuh. Makanya mereka berlaku seperti itu. Gitu. Gitu ya ibu bapak. Oke, itu adalah segitiga restitusi. Oke, seperti itu materi hari ini. Terima kasih ya, cukup hangat, cukup ada yang ditanyakan, ada yang dijawab juga. Nah, sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya lagi di sini kah? Oh ya mau, Pak Dwi silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Dwi izin bertanya. Tadi menarik Bu, Dwi menyoroti satu slide tentang kebutuhan dasar manusia. Ya. Di situ ada satu bagian tentang penguasaan. Nah, kadang-kadang kita selaku guru tuh suka menumbuhkan motivasi kepada siswa itu dengan pujian ya Bu. Pujian. Supaya siswa itu bisa seenggaknya berorientasi kepada penguasaan gitu. Nah, menurut Ibu, apa kiranya pujian itu apabila diutarakan kepada siswa dan terus-terusan Bu, dampak yang akan muncul tuh seperti apa Bu? Gitu aja Bu, terima kasih. Oke. Ya, sama-sama Pak Dwi. Izin ya saya untuk menjawab, tapi mungkin nanti kalau kurang tepat bisa ditambahkan oleh Bu Ine atau oleh Pak Usman. Ya, oleh Bu Ine. Oke. Pujian itu salah satu kebutuhan dari 5 kebutuhan dasar itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, tapi Ibu Bapak kembali lagi, ada yang disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Ini salah satu yang tadi Pak Dewi tanyakan sebenarnya. Pujian itu salah satu penghargaan sebenarnya Ibu Bapak. Nah, kalau kita terlalu, bahasanya mungkin terlalu lebay gitu ya, terlalu sering memuji, anak itu juga akan dihukum oleh pujian tersebut gitu. Dia akan merasa nggak nyaman sebenarnya. Ketika dia mau eksplor dirinya, menuju ke dirinya yang lain, sebenarnya itu bagus, tapi ternyata sesuatu itu berbeda dengan yang sebelumnya, itu pasti dia agak-agak, aduh gimana ya, karena dia akan harus keluar dari pujian-pujian itu gitu. Nah, itu juga tidak baik. Nah, ada yang disebut dengan yaitu hukuman. Apa sih? Lupa lagi barusan saya bilang apa? Dihukum dengan penghargaan ya. Dihukum dengan penghargaan. Itu juga ada kayak gitu. Jadi terlalu sering memuji juga tidak baik Ibu Bapak. Intinya kita kembalikan lagi gini. Makanya ketika kita memuji anak-anak kita seperlunya ya. Untuk sebenarnya kita memuji untuk apa sih? Untuk menghargai, untuk ada rasa kasih sayang, diterima, penguasaan dan kesenangan sekaligus ya. Ya, itu sebenarnya untuk itu. Tapi berikan sesuai dengan porsinya. Tapi ketika anak itu berprestasi lagi ya nggak apa-apa, puji lagi. Tapi atas prestasi yang sudah dilakukan, yang lalu-lalu ya sudah, jangan diulang-ulang lagi, sudah. Gitu. Ya kamu bagus, tapi berikan, intinya balik lagi posisi kontrol kita ya. Sebagai apa di situ?
kalau yang tadi Pak Dwi utarakan berarti guru tersebut terlalu banyak mengambil porsi di sebagai teman. Berarti ya. Makanya menurut saya teman itu baik, cuma cobalah sedikit-sedikit bergeser ke arah pemantau sampai ke manajer tadi. Caranya dengan apa? Segitiga restitusi gitu. Itu ya. Itu Pak Dwi barangkali ya. Sama-sama Pak Dwi. Ada lagi yang lain Ibu Bapak? Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Dicukupkan sekian. Terima kasih sudah membersamai saya di sini. Semoga mudah-mudahan materinya bermanfaat buat saya juga, buat Ibu Bapak juga. Ya mudah-mudahan saya juga dilancarkan segala sesuatunya hingga menyelesaikan dengan baik ya. Dan mudah-mudahan tadi seperti yang Bapak Kepala Sekolah harapkan, mudah-mudahan nanti ada CGP-CGP lain di sekolah kita. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.